Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Bidan Rosa. Dengan Ibu siapa? Aisyah. Ibu Aisyah ya. Usianya berapa Ibu? 26. 26 tahun. Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya itu gatel-gatel di alat kelaminnya sama keputihan gitu. Kenapa ya? Oh, gatal-gatal sama keputihan ya. Sejak kapan itu? Kurang lebih 1 mingguan yang lalu. Oh, sejak 1 minggu yang lalu. Oh, gitu ya Bu ya. Nah ini dari yang tadi Ibu keluhkan, gatal sama keputihan di bagian alat kelamin ya Bu ya, sudah seminggu juga, itu kan pasti akan mengganggu aktivitas ya. Nah ini tak jelaskan untuk cara untuk konseling tentang IMS. IMS itu adalah infeksi menular seksual. Nah, infeksi menular seksual itu sendiri adalah infeksi yang sebagian besar itu menular melalui hubungan seksual. Bisa di vagina, bisa di dubur atau anal, atau anus ya Bu ya, terus bisa melalui mulut juga atau oral gitu. Nah terus untuk penyebabnya itu, penyebab infeksinya itu ada berupa macam-macam, bisa dari bakteri, jamur, parasit, dan virus. Untuk bakteri itu sendiri itu biasanya nama penyakitnya gonore atau chlamydia. Terus yang kedua ada jamur itu biasa nama penyakitnya candidiasis. Terus ada parasit, itu parasit trichomoniasis. Terus kalau virus itu biasanya kayak HIV gitu-gitu ya Bu ya, pernah denger ya, HIV, HPV gitu-gitu. Nah terus untuk tanda gejalanya nih, salah satunya yang tadi Ibu keluhkan itu gatal, terus rasanya seperti terbakar di bagian alat kelamin, terus keputihan yang terus menerus, terus biasanya muncul benjolan atau luka pada bagian vagina atau deket anus, atau kalau pada laki-laki pada penis. Terus waktu pipis atau kalau pada laki-laki penisnya sakit gitu, atau perempuan juga sama nyeri. Terus agak kemerahan di bagian vagina dan penisnya. Terus biasanya muncul demam juga dan menggigil karena infeksi itu sendiri. Terus biasanya kalau pada perempuan itu pada perut bagian bawah agak sakit gitu ya Bu ya. Nah ini selanjutnya saya jelaskan untuk cara penularannya itu ya. Tadi yang pertama itu seperti hubungan seksual. Jadi misalkan suami punya penyakitnya terus berhubungan seksual dengan ibunya, jadi bisa tertular. Terus bisa melalui transfusi darah, itu kan karena bisa jarum suntiknya juga kan nggak steril, atau kena dengan pasien lain, atau darahnya itu biasanya seperti itu ya Bu ya. Terus ibu hamil dan janinnya itu bisa terjadi selama masa kehamilan dan persalinan, karena misalkan ibu hamilnya sudah terinfeksi nih, kemungkinan besar janinnya juga akan terkena gitu ya Bu ya. Terus untuk pencegahannya, kalau bisa menghindari perilaku seksual yang tidak aman. Jadi misalkan suaminya jenengan kok sudah dirasa punya keluhan itu, jenengan belum, kalau bisa ya jangan berhubungan seksual dulu, atau bisa menggunakan kondom gitu ya. Terus lakukan vaksin. Jadi misalkan sudah tertular atau sudah positif misalkan penyakit hepatitis atau HPV, itu bisa segera diperiksakan, nanti dapat obat gitu, biasanya vaksin gitu ya. Terus tidak menggunakan narkoba, terus melakukan pemeriksaan secara rutin. Terus biasanya untuk pencegahannya itu seperti tadi dengan kalau sudah ada keluhan langsung datang ke saya. Terus bisa pengobatannya dikasih antibiotik biasanya. Nah karena ini kan jenengan belum tahu ya sakitnya apa, cuma dikeluhkan gatal sama putihan ya. Ini nanti saya rujuk dulu ke rumah sakit dulu, biar nanti dicek laboratoriumnya dulu. Nanti hasilnya di sana diketahui seperti apa, akan dijelaskan di sana gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bu? Cukup jelas sih. Cukup jelas. Terima kasih ya. Iya. Nah tadi sudah saya sebutkan semua ya Bu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak sih, cukup paham. Cukup paham ya. Saya akan tanya sedikit ya Bu ya, untuk timbal baliknya ya. Kalau untuk cara penularan infeksi menular seksual itu sendiri ada berapa Bu? Ada apa aja? Ada pertama hubungan seksual, terus transfusi darah, Iya. terus yang ketiga penularan ibu hamil ke janinnya. Oh iya, gitu. Ibu rasa ibunya sudah mengerti ya. Ini tak kasihkan surat untuk nanti dengan bawa ke rumah sakit. Ya, terima kasih ya. Sama-sama.